Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Memdani. Hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Kita akan masuk ke materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi dari teks bacaan. Teks informasi adalah teks yang berisi sejumlah informasi yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Dengan demikian, kita akan menemukan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kita masuk ke ilmu pengetahuan alam. Di sini kita akan belajar mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan. Yang pertama itu faktor fisik. Faktor fisik yaitu adanya kelainan pada organ pernafasan. Kelainan pada organ pernafasan ini biasanya terjadi pada bayi yang lahirnya belum pada bulannya, yang harusnya lahir 9 bulan tapi dalam waktu 7 bulan atau 8 bulan sudah lahir, atau juga disebut dengan bayi prematur. Nah, untuk bayi prematur ini saat lahir biasanya organ pernafasannya itu belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu dalam pernafasan. Lalu yang kedua yaitu faktor penyakit. Faktor penyakit yaitu penyakit yang disebabkan karena gangguan pernafasan seperti influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Ini juga merupakan penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Lalu yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu faktor yang disebabkan oleh udara yang tercemar yang menyebabkan oksigen menipis sehingga membuat sesak saat bernafas. Lalu yang keempat, kebiasaan hidup. Di sini kebiasaan hidup biasanya terjadi karena seringnya merokok, lalu jarang olahraga, kurang beristirahat, kurang makanan bergizi, dan lain-lain. Biasanya ini sering kita alami setiap hari. Faktor resiko gangguan pernafasan yaitu asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang merupakan beban kesehatan masyarakat, atau obstruktif yaitu bersifat penyumbatan pada organ bagian dalam atau paru-paru. Asma adalah gangguan inflamasi atau peradangan kronis pada saluran udara karena reversibel atau penyempitan saluran nafas dan obstruksi atau penyumbatan. PPOK biasanya ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel. Kalian bisa lihat gambar di samping. Ya, ada normal dan asma. Kalian bisa melihat perbedaannya. Di situ dalam keadaan normal lubangnya lebih besar dibandingkan dengan yang asma. Penyakit asma merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit ini ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernafasan. Penyakit ini menimbulkan penderita menjadi sesak dan sulit bernafas. Selain itu,
penderita juga akan menimbulkan gejala nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi atau nafas yang berbunyi saat udara dihembuskan. Asma ini biasanya diderita juga oleh semua golongan usia, jadi tidak memandang anak kecil atau orang tua. Jadi semua orang bisa terkena penyakit asma berikut ini. Dan penyakit ini bisa muncul karena keturunan atau diwariskan oleh orang tua, kakek, nenek, atau generasi yang lebih tua. Asma bisa muncul juga tergantung daya tahan tubuh dan zat-zat yang memicunya, ya. Jadi penyakit ini tidak mengenal usia, dan penyakit ini muncul atau ada itu karena faktor keturunan, karena dari orang tua, nenek atau kakek atau mama papa yang memiliki asma biasanya menurun kepada anaknya. Dan juga bisa muncul karena daya tahan tubuh yang kurang kuat dan zat-zat yang memicunya. Penyebab utama asma tidak diketahui, kemungkinan besar disebabkan oleh faktor genetik, ya, yang tadi sudah katakan. Penyakit asma ini berdasarkan karena keturunan atau faktor genetik, yaitu anggota keluarga lain yang memiliki riwayat penyakit asma, atau juga karena faktor lingkungan, misalnya lingkungan yang kurang sehat atau sudah tercemar. Faktor pemicu penyakit asma bisa disebabkan oleh karena stres, emosi tidak stabil, iritasi saluran pernafasan atau pilek, makanan seperti udang, alergi terhadap bulu hewan, infeksi saluran pernafasan atau pilek, udara dingin, polusi udara, dan lain-lain. Alat pernafasan kita dapat terkena bermacam-macam penyakit penular. Menghisap udara tercemar juga dapat menyebabkan gangguan pada alat pernafasan. Beberapa penyakit yang dapat menyerang alat pernafasan yaitu seperti kanker paru-paru, asma, bronkitis, amandel, TBC atau tuberkulosis, dan influenza. Kita masuk ke SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Karya seni daerah menggunakan properti tari. Properti tari adalah segala peralatan atau benda yang digunakan saat pertunjukan tari. Properti tari digunakan untuk membantu menjelaskan tema tari yang dibawakan penari kepada penonton. Kalian bisa lihat di sini beberapa jenis tari daerah beserta propertinya, seperti tari topeng klono, topeng dan selendangnya. Ini adalah properti yang digunakan. Bisa juga ada kipas. Di situ ada tari piring. Properti yang digunakan adalah piring. Tari kipas pakarena, yang properti yang digunakan adalah kipas. Tari bondan, properti yang digunakan adalah payung, boneka, kendi. Lalu tari prawiroguna, properti yang digunakan yaitu tombak, pedang, dan tameng. Lalu tari gandrung, properti yang digunakan adalah mahkota dan selendang. Clipping tentang tari daerah. Clipping adalah kegiatan atau aktivitas mengumpulkan informasi tentang suatu tema dari beberapa media. Informasi seperti buku, majalah,
koran atau media cetak dengan cara mengguntingnya dan menempelkannya pada buku atau kertas karton. Kita masuk ke PPKN. Di sini kita akan belajar mengenai mengamati hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga negara, masyarakat, atau warga negara. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Kalian bisa lihat dari buku paket tema 2 halaman 78. Lalu kewajiban sebagai warga masyarakat atau warga negara, yaitu kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalian juga bisa lihat dari buku paket tema 2 halaman 79. Tanggung jawab sebagai warga negara atau warga masyarakat, yaitu menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang kedua, mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menjaga keutuhan wilayah NKRI itu landasan hukumnya terdapat pada UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2. Kamratanya yaitu Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Sementara atau TNI. Lalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Itu kalian bisa baca di buku paket tema 2 halaman 80 sampai dengan halaman 82. Kita masuk ke IPS, yaitu sini kita akan belajar mengenai pengelolaan usaha secara mandiri dan kelompok. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Mem Dani. Hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Firma yaitu perusahaan persekutuan. CV yaitu Communitary Veronskop atau persekutuan komunitar. PT yaitu perseroan terbatas. BUMN adalah badan usaha milik negara. Dan koperasi juga perusahaan daerah. Itu adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Dan kalian bisa lihat di buku paket tema 2 halaman 83 sampai 86 dan LKS tema 2 halaman 36 sampai dengan 37. Terima kasih, sampai bertemu lagi dengan Mem Dani di hari berikutnya, masuk ke pembelajaran 4 sampai dengan 6. Sampai bertemu kembali.